Siapa di sini yang masih suka naik delman? Wah, pastinya masih banyak sekali nih orang-orang yang suka menaiki kuda ini. Mulai dari anak-anak sampai dewasa, rasanya akan begitu antusias untuk keliling kota menggunakan delman. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin modern, membuat delman perlahan ditinggalkan sebagai mode transportasi yang mengantarkan orang dari tempat ke tempat. Tapi meski begitu, masih banyak pula loh orang yang terus mempertahankan eksistensi delman karena dianggap sebagai budaya yang harus terus dilestarikan. Bagi sebagian orang, delman juga bisa menjadi sarana untuk mereka mencari rezeki. Mengitari kota untuk mencari penumpang yang ingin menaiki delman dengan anak atau pasangan. Tentu, bagi Pak Kusir, kuda adalah sahabatnya. Lantas, pernahkah kalian berpikir, di manakah letak kuda-kuda delman ini beristirahat, untuk makan dan mandi, serta melakukan aktivitas lainnya sebelum mereka bekerja berkeliling kota? Terlebih di kota Jakarta ini, hampir jarang ditemui lahan luas yang cocok untuk tempat hidup kuda. Siapa yang mengira bahwa di bawah jalan tol penghubung kota Jakarta ini terdapat kehidupan yang tidak biasa. Di sini, di bawah beton-beton yang menjulang tinggi, terdapat sekumpulan orang yang mencoba mencari peruntungan dengan kuda-kuda tersayangnya. Kalau biasanya kuda ditempatkan dengan lingkungan yang hijau, penuh dengan rerumputan, luas dan udara yang melimpah. Namun, dengan keterbatasan lahan dan biaya, terpaksa para kuda delman ini dibiarkan hidup di lingkungan yang sempit, rerumputan yang jarang dan udara yang pengap. Bahkan keberadaannya berbahaya. Ini Pak Tomo bersama teman-teman serta 9 kudanya yang sudah bertahun-tahun menempati kolong jembatan tol ini sebagai tempat untuk mempersiapkan semua hal sebelum kuda delmannya ia kerahkan. Di atasnya adalah jalan tol yang masih sering digunakan kendaraan berlalu lalang. Bunyi riuh roda berputar seperti menjadi hal biasa yang sering didengar. Lokasinya ada di kolong jembatan, tepat di belakang RPTRA Sungai Bambu, Pelumpang, Jakarta Utara. Berdampingan dengan tempat pemancingan yang ramai, para kusir ini terpaksa menjadikannya sebagai kandang karena pada lokasi sebelumnya mereka terkena gusur aparat setempat. Walau berada di lingkungan yang serba terbatas, namun Pak Tomo dan teman-temannya memastikan bahwa kuda-kuda selalu terawat dengan baik. Dalam sehari, Pak Tomo bersama lainnya rutin sekali melakukan pengecekan terhadap kuda, mulai dari makan, kesehatan, dan lain-lain. Kalau saya boleh tahu, kusir delman ini Bapak udah sekitar berapa lama, Pak? Sekitar tahun 90-an saya udah megang delman. Sampai sekarang, Pak? Sekarang. Wah, luar biasa, Pak. Berarti Bapak pengalamannya udah cukup banyak berarti ya? Ya kalau kusir delman kalau pagi paling yang ngerawat kuda, bersihin kandang, ngasih makan. Ntar udah selesai ngasih makan, ntar di ngerawat kudanya, dimandiin, dirus kamin. Kalau lihat sepatunya, kontrol sepatunya kalau habis diganti gitu. Sehari-harinya gitu aja, ntar paling siang kan istirahat, berangkat paling 2:30, jam 3 lah baru keluar. Hari sudah siang, saatnya para kuda melakukan rangkaian kegiatan harian. Dimulai dengan membersihkan sepatu kuda yang dilakukan oleh Pak Kusir dengan seksama. Terlihat kuda-kuda nampak sudah terbiasa dengan kegiatan ini, karena tidak ada pemberontakan oleh kuda saat keempat kakinya dibersihkan. Tentu pemakaian sepatu pada kaki kuda bukanlah tanpa alasan.
Sepatu kuda berfungsi sebagai pelindung dari gesekan jalanan yang keras. Terlebih lagi jika kuda membawa beban yang berat, tekanan pada kaki kuda akan jauh lebih besar. Tanpa adanya sepatu kuda, kuda dapat mengalami cedera parah pada kaki kuda. Kemudian kuda yang sudah memakai sepatu yang telah dibersihkan akan mandi dengan menggunakan air hangat. Penggunaan air hangat terhadap kuda dapat membuat otot-otot kuda lebih rileks dan tidak menegang. Terus tadi saya lihat di situ katanya dimasak pakai air hangat tuh. Kenapa dia harus pakai air hangat pas mandi? Ini apa namanya? Lemesin ini aja kakinya, badannya biar ngilangin pegel-pegel lah. Oh, buat perenggangan dari ototnya dia ya? Oh. Tiap hari berarti mau nggak mau mandinya emang tetap pakai sabun kah atau ada sabun khusus atau bagaimana Mas? Jadi kalau lagi ada sabun khususnya ada, kalau lagi nggak ada paling beli sabun colek, kalau nggak sampo. Oh. Karena mungkin dari budget juga ya Mas ya? Teman kami pun diperbolehkan untuk turut membantu memandikan kuda ini loh. Oh iya, menurut informasi, kuda ini juga merupakan kuda tertua yang ada di kandang ini. Usianya kini sudah lebih dari 20 tahun. Udah sekarang ada berapa Pak total semua ini? Di sini cuma ada 9. 9 kuda? Iya. Oh, dari awal mulainya juga 9 kuda juga atau gimana? Enggak, tadinya ada bisa 13-an. 13? Iya. Wah lumayan Cuman banyak. ada yang mati, ada yang dijual. Mati karena emang dia Ya, punya emang penyakit. udah. Ya namanya kita bernyawa kita nggak tahu sih, kadang-kadang sehat, nggak tahu-tahu tiba-tiba sakit gitu. Tapi kadang-kadang dipanggilin dokter itu juga nggak ketolong juga. Sering sih ada dokter tuh dari Jan juga kemarin. Oh iya, Mm-mm. itu emang dokter spesialis buat Iya, hewan. buat hewan. Dari Jan itu suka kemarin. Kadang-kadang dulu sering ada dokter dari wali kota sini juga ada juga. Oh. Dari PKP. Tapi mereka setiap kuda tuh setiap seminggu sekali atau berapa bulan sekali dicek sama Enggak. dokter gitu. Tadinya ya waktu itu cuman berapa tahun sekali gitu kan. Tentu pas kalau ada kegiatan aja kalau dari wali kota ke sini kadang ngecek tuh dari PKP. Dari 9 kuda yang dirawat di kandang ini, hampir semuanya berasal dari kota Bandung. Mereka dibawa ke Jakarta saat usianya sudah dewasa menggunakan truk atau mobil pick-up. Biasa kalau kasih makan itu makanan dari mana Pak? Makanan itu kalau makanan yang beli kalau dedeknya. Dedeknya. Dedek yang buat ayam itu ya? Iya. Dicampur sama Sama rumput. rumput, ada nama itu kulit tubi itu. Dalam sekali makan, Pak Tomo mengungkapkan bahwa satu ekor kuda bisa menghabiskan biaya 50.000 untuk membeli dedek atau pangan. Tentu biaya tersebut bisa dibilang cukup besar, karena mengingat dengan banyaknya jumlah kuda yang ia rawat. Keuntungan Bapak dalam sehari itu berapa tuh Pak? Tahu saya. Kalau untuk Jerman sih nggak tentu sih kalau lagi ini mah apa penghasilannya nggak bisa ditentuin sehari berapa, nggak bisa. Nggak bisa ya, berarti nggak yang dibajetin misalkan ini harus hari ini harus segini ya. Bisa kadang-kadang juga nggak dapat juga sering. Untuk Bapak tinggal di bawah tol ini lebih tepatnya ya Pak ya. Ini Bapak ada perizinannya atau gimana Pak? Atau emang nggak apa-apa? Ini izin sama wilayah. Oh, Dari harus izin RW, lagi. gitu. Tapi mereka gimana dengan tanggapan? Apa mereka terganggu kah atau Enggak sih, udah lama kok di sini dari tahun 2007. 2007? Iya, kalau memang terganggu kan mungkin gitu. Jadi Iya. ini sama RW. Oh, berarti nggak harus izin ke pemerintah segala macam, cuma ke RW aja Paling yang. kalau kelurahan, lurah tahu lah, sampai kelurahan balik kota udah tahu ada udah di sini tahu. Yang penting ada info aja lah ya Pak ya. Kalau dulu kan waktu pas yang ngurus ini waktu udah meninggal sudah almarhum, boleh tempat di sini tapi nggak boleh bikin tempat gitu. Oh, nggak boleh bikin tempat maksudnya gimana tuh Pak? Ya kalau yang orang ibaratnya punya keluarga gini kan udah kontrak. Oh, nggak boleh bikin nggak rumah-rumah tinggal di sini nggak boleh. ada. Sini cuma buat naruh kuda doang, nggak ada. Sementara di sisi lain, Bu Ina, salah satu warga yang tinggal di dekat kandang kuda, mengaku biasa saja dengan keberadaan kuda-kuda delman tersebut. Ia tidak merasa terganggu dan malah senang karena banyak warga di sekitarnya yang bisa mendapat pekerjaan menjadi kusir delman. Ya biasa aja, nggak apa-apa. Biasa aja ya. Kalau untuk pangkalannya sendiri ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar atau tidak Pak? Ya ada yang mau, ada yang enggak kadang. Berarti
sebagian ada yang Heeh, di situ ya. iya. Ya itu dari dulu memang udah di situ, soalnya biar nggak terlihat dari jalan raya gitu, tertutup. Ya gimana lagi, duluan dia daripada ibu, duluan pangkal kuda daripada saya.